The Indonesian fans are fantastic. The passion that they have, I love that, and they contribute to the positive elements that the team needs. Everybody knows that without passion, fans, it's difficult to achieve the great things. So I'm very happy that the Indonesian. Because football simulation game is called FIFA. For hundreds of millions of children around the world, when they play football simulation game, they play FIFA. 5 negara mengejutkan yang bisa lolos Piala Dunia 2026, nomor 1 Timnas Indonesia. Timnas Indonesia waspada. Australia panggil pemain baru. Gara-gara Timnas Indonesia, FIFA bakal ubah aturan soal naturalisasi usai Piala Dunia 2026? Berikut 5 negara mengejutkan yang bisa lolos Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah Timnas Indonesia. Asia mendapat tambahan jatah untuk di Piala Dunia 2026, seiring pemekaran jumlah peserta menjadi 48 tim. Dari biasanya hanya 4,5 tim yang lolos, kali ini benua kuning bisa mengirim hingga 8 negara. Lantas, siapa saja 5 negara mengejutkan yang bisa lolos Piala Dunia 2026? Simak ulasan berikut ini. Peluang negara ini untuk mentas pertama kalinya di Piala Dunia terbuka lebar. UEA saat ini menghuni posisi 3 grup A putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan nilai 10. Mereka hanya berjarak 3 poin dari timnas Uzbekistan di posisi 2. Akan tetapi, kans lolos via jalur putaran keempat pun cukup terbuka juga. Sama seperti UEA, peluang negara satu ini untuk mentas pertama kalinya di Piala Dunia terbuka cukup lebar. Yordania mengoleksi 9 angka dan duduk di posisi 3 grup B. Mereka hanya berjarak 2 poin dari timnas Irak di posisi 2. Dengan 4 laga tersisa, apapun bisa terjadi termasuk kelolosan Yordania ke Piala Dunia. Negara satu ini bisa dibilang cukup mengejutkan. Sebab, di grup A bercokol timnas Qatar yang notabene juara Piala Asia 2023 plus tuan rumah Piala Dunia 2022. Saat ini, Uzbekistan duduk di posisi 2 grup A dengan torehan 13 poin. Mereka hanya butuh tambahan 6 poin dari 4 laga ke depan untuk meraih tiket otomatis ke Piala Dunia. Serupa dengan Uzbekistan, negara satu ini juga belum pernah lolos ke Piala Dunia. Kans Irak cukup terbuka dengan menduduki posisi 2 grup B dengan nilai 11 dari 6 laga. The Lions of Mesopotamia hanya berjarak 3 angka dari timnas Korea Selatan di puncak. Dengan nilai 11, modal itu lebih dari cukup untuk minimal melaju ke putaran keempat. Tentu saja, Indonesia termasuk negara kejutan yang bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan duduk di posisi 3 grup C dengan nilai 6 dari 6 laga. Selisih poin di grup tersebut sangat tipis antara timnas Australia di posisi 2 dengan 7 poin ke juru kunci timnas Cina yang mengoleksi 6 angka. Maka, kejutan bisa saja tercipta sebagai teman timnas Jepang dari grup C. Itulah 5 negara mengejutkan yang bisa lolos Piala Dunia 2026. Semoga informasi ini berguna untuk pembaca sekalian. Timnas Indonesia waspada. Australia panggil pemain baru. Australia akan menghadapi timnas Indonesia dan Cina dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 mendatang. Tim berjulukan Soceros tersebut akan menjamu timnas Indonesia dalam laga ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Setelah itu, Australia akan bertandang ke markas Cina di Stadion Hangzhou Sports Park
pada 25 Maret 2025. Untuk menghadapi ajang ini, pelatih Australia pun berniat menambah pemain. Tony Popovich mengaku telah melihat beberapa pemain di Liga Australia, dan berpeluang memanggil nama baru untuk melawan timnas Indonesia dan Cina. Mantan pelatih Melbourne Victory itu mengatakan bahwa sebelumnya ia juga telah memberi kesempatan kepada beberapa pemain. Oleh karena itu, jelang melawan timnas Indonesia dan Cina, ia mengaku akan merekrut pemain baru. Kami mungkin akan merekrut pemain baru, tetapi mereka harus mendapatkannya, dan mereka harus layak untuk bergabung dengan Soceros, ya ujar Tony Popovich sebagaimana dikutip bolasport.com dari laman resmi Soceros, Jumat, 17 Januari 2025. Pelatih berusia 51 tahun tersebut mengaku telah memberikan kesempatan kepada beberapa pemain sebelumnya. Sejauh ini, kami telah melakukan beberapa pergantian pemain, terutama di lini belakang, kata Popovich. Jason Geria masuk setelah melakukan debutnya 8 tahun sebelumnya. Hayden Matthews, pemain muda berusia 20 tahun, datang dan bermain melawan Bahrain, ucapnya. Untuk itu, mantan pelatih Perth Glory ini cukup percaya diri memanggil pemain baru nantinya, walaupun ia menekankan bahwa pemain yang dipanggil harus cocok dengan permainan yang mereka inginkan. Jadi kami terbuka, tentu saja, untuk mendatangkan pemain baru, kata Popovich, tetapi mereka harus cocok dengan gaya permainan yang ingin kami mainkan, tegasnya. Lebih lanjut, ia mengaku memang tengah mencari pemain untuk menambah kekuatan Australia dalam menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Menurutnya, saat ini ia dan tim tengah aktif mencari wajah baru dengan harapan nantinya pemain yang bergabung dengan tim bisa mengejutkan semua orang. Ia ingin menemukan pemain yang bisa membuat Australia tampil tambah gawang nantinya, jadi kami sedang mencari. Kami secara aktif mencari. Itu tutur mantan pemain timnas Australia tersebut. Setiap saat, seseorang bisa datang dan memiliki periode permainan yang hebat dan mengejutkan semua orang dan masuk ke Soceros. Gin bisa mengunci tiket lolos ke Piala Dunia 2026 dengan cepat. Sekedar informasi, saat ini Australia menempati posisi kedua klasemen sementara grup C dengan mengemas 7 poin. Mereka hanya beda 1 poin dari timnas Indonesia yang menempati posisi ketiga klasemen grup C. Oleh karena itu, situasi Australia sendiri saat ini belum aman. Pasalnya, persaingan di grup C kecuali Jepang yang memimpin puncak klasemen dengan mengemas 16 poin itu belum bisa dikejar. Sementara itu, timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina saat ini masih sama-sama mengemas 6 poin. Untuk itu, mereka masih memiliki peluang untuk menggusur Australia, sehingga Soceros pun bertekad meraih kemenangan dalam 4 laga sisa. Ini karena mereka Gara-gara timnas Indonesia, FIFA bakal ubah aturan soal naturalisasi usai Piala Dunia 2026. FIFA disebut bakal mengubah aturan soal naturalisasi jika Patrick Kluivert berhasil membawa timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia 2026. Skuad Garuda kini sedang berjuang ke putaran final Piala Dunia 2026, dengan adanya 4 pertandingan lagi yang digelar pada putaran ketiga. PSSI memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong pada 6 Januari 2025 lalu dan menunjuk Patrick Kluivert sebagai penggantinya. Kehadiran Kluivert diharapkan mampu mendongkrak peluang timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026, dan nasibnya akan ditentukan dalam 6 bulan ke depan. Namun, jika Kluivert berhasil mewujudkan misinya tersebut, FIFA disebut bakal mengubah aturan soal naturalisasi menurut komentator sepak bola Edwin Setiadinata. Menurutnya, upaya PSSI untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi bisa membuat FIFA berpikir ulang soal aturan tersebut. Sebab, tujuan utama FIFA adalah membangun sepak bola, bukan sekadar membangun tim nasional. Prediksi saya, bisa saja salah. Jika Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, kedepannya aturan soal naturalisasi itu bisa saja diubah FIFA, kata Edwin dalam cuitannya di media sosial X, Jumat, 17 Januari 2025. Advertisements, kenapa? Karena tujuan utama FIFA adalah membangun sepak bola secara menyeluruh, bukan hanya membangun timnas, tambahnya. FIFA sendiri memang merestui aturan naturalisasi, alias perpindahan federasi, selama pemain yang bersangkutan terbukti memiliki paspor dari negara tempatnya hendak berpindah. Selama sang pemain tidak memainkan 3 pertandingan di level senior bersama negara lamanya, dan tidak bermain setelah usia 21 tahun, maka mereka diperbolehkan untuk berganti asosiasi. Para pemain timnas Indonesia yang dinaturalisasi kebanyakan berasal dari Belanda, yang memang belum pernah membela timnas Belanda di level senior, setidaknya tidak melebihi 3 kali. Namun sejatinya, proses membangun tim nasional melalui pemanfaatan pemain diaspora bukan hanya dilakukan Indonesia. Maroko pernah melakukannya secara gencar beberapa tahun lalu hingga membawa 14 pemain berdarah campuran dalam skuadnya untuk Piala Dunia 2022. Imbasnya,
Singa Atlas menjadi tim asal Afrika pertama yang berhasil mencapai semifinal, dengan menyingkirkan negara-negara kuat seperti Spanyol dan Portugal di babak knockout. Erda. Usai bantai Laos, pelatih Vietnam kirim psiwar ke timnas Indonesia. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik kirim psiwar ke timnas Indonesia seusai mengalahkan Laos dalam laga penyisihan Grup B Asian Cup 2024. Timnas Vietnam sukses membantai Laos dengan skor 4-1 dalam laga perdana Grup B Asian Cup 2024 di New Laos National Stadium, Vientiane, Senin, 9 Desember 2024. Saat Vietnam menang mudah dari Laos, berbeda dengan timnas Indonesia. Timnas Indonesia hanya mampu menang tipis 1-0 atas Myanmar di laga perdana pada waktu yang sama. Untuk itu, tim asuhan Shin Tae-yong pun saat ini menempati posisi kedua klasemen Grup B dengan mengemas 3 poin sama dengan Vietnam. Hanya saja, timnas Indonesia berada di bawah Vietnam karena selisih gol. Vietnam menempati posisi puncak klasemen Grup B setelah mengalahkan Laos. The Golden Star Warriors sebenarnya tak berbeda jauh dari timnas Indonesia pada babak pertama. Pasalnya, Vietnam tak bisa mencetak gol pada babak pertama. Namun, mereka akhirnya bisa mencetak 4 gol dalam babak kedua dan Vietnam pun meraih kemenangan. Pelatih Kim Sang-sik memuji penampilan anak asuhnya yang sukses mengalahkan Laos. Menurutnya, para pemainnya telah menampilkan yang terbaik, sehingga bisa meraih posisi penuh. Setelah meraih kemenangan dalam laga perdana, Kim Sang-sik pun menyinggung timnas Indonesia dan Thailand. Vietnam memang bergabung dalam Grup B bersama Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Akan tetapi, Vietnam pun berpeluang menghadapi Thailand apabila lolos ke semifinal dan final. Untuk itu, Kim Sang-sik pun mengomentari soal persaingan di ASEAN Cup 2024 ini. Pelatih asal Korea Selatan tersebut bahkan kirim psiwar ke timnas Indonesia. Kim Sang-sik tak segan menyebut bahwa timnas Indonesia memang tak menurunkan pemain terbaiknya. Namun, ia menegaskan bahwa Vietnam tak akan bersantai. Pelatih berusia 47 tahun tersebut menekankan bahwa Vietnam sampai saat ini memiliki target yang sama. Mereka tetap bertekad mencapai babak final ASEAN Cup 2024. Untuk itu, Kim Sang-sik menekankan bahwa mereka bakal tampil maksimal. Timnas Indonesia dan Thailand tidak membawa skuad terkuat di ASEAN Cup 2024, ujar Kim Sang-sik sebagaimana dikutip bolasport.com dari media Vietnam Soha, Selasa, 10 Desember 2024. Namun, kami tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai final sesuai target yang ditetapkan, ucapnya. Lebih lanjut, Kim Sang-sik bahkan memastikan anak asuhnya siap tempur menghadapi lawan-lawannya di Grup B ini termasuk timnas Indonesia. Vietnam akan menjamu timnas Indonesia di Vietri Stadium, Vietnam, pada 15 Desember 2024. Kim Sang-sik psiwar dengan percaya diri mengatakan bahwa Vietnam akan meraih kemenangan dari semua laga yang dilakoninya, tentu saja termasuk menghadapi lawan-lawannya di semifinal ataupun final nantinya. Kami yakin para pemain bisa dikatakan 100% siap baik secara fisik maupun mental, kata Kim Sang-sik. Secara keseluruhan, saya yakin mengatakan bahwa tim dapat meraih hasil bagus di semua pertandingan, itu turnya. Sindiran menohok media Vietnam jadi sorotan. Sebab, mereka menyebut taktik Shin Tae-yong membosankan dan timnas Indonesia hanya menang beruntung atas Myanmar. Laga perdana timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 berakhir manis. Bertanding di Stadion Tuuna, Yangon, Senin 9 Desember 2024 malam WIB, Asnawi Mangkualam dan kolega sukses menang dengan skor 1-0. Gol sematawayang timnas Indonesia ini dicetak oleh Asnawi Mangkualam pada babak kedua. Namun, gol tersebut sempat diperdebatkan karena dianggap sebagai gol bunuh diri Jin Yi Aung. Terlepas dari hal itu, raihan 3 poin perdana timnas Indonesia ini membuat anak asuh Shin Tae-yong duduk di posisi kedua klasemen Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Timnas Indonesia hanya kalah selisih gol dari Vietnam yang di laga perdana menang dengan skor 4-1. Melihat kemenangan timnas Indonesia yang tipis, media Vietnam, The Thao 247, pun memberikan sindiran menohok atas hasil ini. Dalam salah satu pemberitaannya, media tersebut bahkan menyebut jika taktik Shin Tae-yong sangat membosankan. Indonesia beruntung meraih kemenangan atas Myanmar di laga pembuka Piala AFF. Bunyi judul tulisan The Thao 247 dikutip Okezone, Rabu, 11 Desember 2024. The Thao 247 menyebut timnas Indonesia kesulitan di babak pertama dan Myanmar bermain lebih baik. Media tersebut juga menyebut jika skuad Garuda kesulitan untuk menciptakan peluang berbahaya. Indonesia tidak menurunkan susunan pemain terkuatnya melawan Myanmar dan menjalani babak pertama yang sangat sulit. Tim tuan rumah Myanmar bermain lebih baik dan memiliki banyak peluang mencetak gol sejak menit pertama. Bahkan ada tembakan yang membentur Mister Gawang, tulis The Thao 247. Paruh kedua babak pertama berjalan cukup membosankan dengan sangat sedikit peluang mencetak gol yang tercipta. Kedua tim tak bisa memaksakan gaya bermainnya dan bola hampir hanya bergulir di lini tengah.
Umpan silang tinggi Indonesia tampak tidak berbahaya karena lintasan bola yang kurang akurat, sambung media tersebut. Tidak berhenti sampai di sana, media kenamaan Vietnam juga menyebut bahwa gol sematawayang timnas Indonesia yang dicetak oleh Asnawi Mangkualam adalah karena keberuntungan. Sebab, bola tendangannya yang menghantam mistar mengenai tubuh kiper Myanmar yang akhirnya masuk ke gawang. Gol Asnawi Mangkualam cukup beruntung ketika bola membentur punggung kiper Myanmar, membentur mistar gawang, lalu melayang ke gawang, tulisnya. Pada laga fase grup Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 berikutnya, timnas Indonesia akan menjamu Laos. Kemenangan menjadi modal penting untuk membawa timnas Indonesia melenggang ke semifinal. Menarik menyaksikan penampilan timnas Indonesia bersama Shin Tae-yong di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Menpora targetkan timnas Indonesia juara ASEAN Cup 2024, diharapkan jadi ajang pembuktian. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, menargetkan timnas Indonesia bisa keluar sebagai juara ASEAN Cup 2024. Dengan harapan ini akan jadi ajang pembuktian untuk tim muda skuad Garuda. Timnas Indonesia akan menghadapi laga kedua grup B ASEAN Cup 2024 dengan menjamu Laos di Stadion Manahan, Solo, Kamis, 12 Desember 2024. Sebelumnya, tim asuhan Shin Tae-yong ini sudah meraih kemenangan dalam laga perdana dengan mengalahkan Myanmar 1-0 pada Senin, 9 Desember 2024. Tim Merah Putih saat ini menempati posisi kedua klasemen grup B dengan mengemas 3 poin sama dengan Vietnam yang berada di puncak. Menpora mengapresiasi perjuangan para pemain di ajang yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF. Tersebut, Dito Aryo Tejo mendukung Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan untuk bisa meraih hasil maksimal. Setelah melihat timnas Indonesia meraih kemenangan lawan Myanmar, Dito Aryo Tejo pun menargetkan timnas Indonesia untuk bisa meraih gelar juara ASEAN Cup 2024. Targetnya, tentu yang kita inginkan juara, ASEAN Cup 2024, ujar Dito Aryo Tejo di Wisma Kemenpora, Jakarta. Politisi Golkar tersebut mengatakan bahwa PSSI dan Shin Tae-yong sudah memilih langkah tepat. Hal ini karena timnas Indonesia menurunkan pemain muda. Menurut Dito, ini menjadi langkah bagus karena pemain-pemain muda nantinya akan mendapat pengalaman bagus. Para pemain muda yang bermain di ASEAN Cup 2024 ini bisa mendapatkan pengalaman bagus. Politisi Golkar tersebut mengatakan bahwa PSSI dan Shin Tae-yong sudah memilih langkah tepat. Baca juga, PSSI Gera Marcelino Ferdinand kena gebok pemain Myanmar. Hal ini karena timnas Indonesia menurunkan pemain muda. Menurut Dito, ini menjadi langkah bagus karena pemain-pemain muda nantinya akan mendapat pengalaman bagus. Para pemain muda yang bermain di ASEAN Cup 2024 ini bisa mendapatkan pengalaman bagus. Dengan begitu, semakin sering pemain muda bermain, akan semakin meningkat juga pengalaman para pemain. Saya yakin apa yang sudah direncanakan oleh PSSI adalah yang terbaik, jika Dito, AFF ini juga menjadi ajang uji coba. Sehingga sangat bagus untuk mengasah tim muda kita. Ucapnya. Lebih lanjut, Dito berpesan agar para pemain yang tengah bertarung di ajang 2 tahunan tersebut bisa menampilkan yang terbaik. Menurutnya, pertandingan di Piala AFF juga bisa jadi momen buat para pemain muda ini bermain melawan tim-tim dari negara ASEAN lainnya. Pesan saya untuk para pemain adalah terus semangat dan jadikan ajang ini sebagai momen berlatih melawan negara-negara tetangga. Jelas Dito. Dito pun berharap, dengan diturunkannya para pemain muda dan ditargetkan juara ASEAN Cup 2024 ini bisa jadi semangat para pemain untuk membuktikan bahwa mereka bisa jadi yang terbaik di ASEAN. Apalagi tim seperti Vietnam juga menurunkan kekuatan penuh. Untuk itu, ini diharapkan bisa jadi ajang pembuktian kualitas buat pemain muda Indonesia. Ini kesempatan emas untuk membuktikan kualitas sekaligus.